Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi semuanya. Tetap semangat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan kepada kita semua. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai materi bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Sekarang kita lihat dulu apa bentuk dari kedaulatan negara Indonesia. Nah, minggu lalu pada saat Zoom Ibu juga sudah menyinggung sedikit apa bentuk kedaulatan yang dianut oleh negara Indonesia, teori apa yang dianut oleh negara Indonesia. Di sini kita lihat negara Indonesia itu menganut dua teori kedaulatan. Yang pertama itu adalah teori kedaulatan rakyat dan yang kedua adalah teori kedaulatan hukum. Dari mana kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini menganut dua teori ini? Nah, kita bisa tahu bahwa negara Indonesia ini menganut dua teori ini yaitu dengan melihat landasan hukumnya. Yang pertama, kita bahas dulu teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat itu ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama di dalam pembukaan dan yang kedua di dalam batang tubuh atau isi. Nah, di dalam pembukaan itu terdapat pada alinea yang keempat ya. Pada alinea yang keempat di situ dikatakan bahwa maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Nah, di situ garis bawahi yang berkedaulatan rakyat. Terus selain dari pembukaan tadi dibahas juga ada di dalam isi undang-undang, yaitu di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mana berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, jadi walaupun kedaulatan ini berada di tangan rakyat, tetapi pelaksanaannya itu harus menurut undang-undang. Tidak bisa sesuka hati rakyat, harus sesuai juga dengan aturan. Nah, selain dari itu juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Selain dari menganut teori kedaulatan rakyat, negara Indonesia ini juga menganut teori kedaulatan hukum. Landasan hukumnya di situ adalah pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Selain dari pasal 1 ayat 3 juga terdapat di dalam pasal 27 ayat 1 di dalam undang-undang, yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi kita semua ini sama kedudukannya di hadapan hukum, tidak ada perbedaan apakah itu orang kaya, pejabat, orang miskin, rakyat biasa, itu tidak ada perbedaannya. Semuanya perlakuannya atau kedudukannya sama di hadapan hukum. Jika seseorang bersalah berarti dia tetap harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Indonesia ini. Nah, berdasarkan paparan yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya atau di atas mengenai kedaulatan negara yang berkedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum, maka prinsip-prinsip kedaulatan negara Indonesia itu adalah sebagai berikut. Ada 6 ya prinsipnya. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Terus yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang keempat, Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Jadi Presiden tidak ada punya hak untuk membubarkan DPR. Yang kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Jadi menteri yang bekerja sebagai pembantu presiden atau yang membantu presiden itu diangkat dan diberhentikan langsung oleh presiden. Tidak ada di situ hak dari rakyat untuk memilih menteri-menteri. Yang terakhir, MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang. Jadi jika presiden tersebut melanggar undang-undang, maka presiden tersebut bisa diberhentikan oleh MPR.
Jadi kekuasaan MPR untuk memberhentikan presiden ini sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang ada. Prinsip negara kedaulatan rakyat ini itu memiliki hubungan yang erat dengan demokrasi. Apa itu arti demokrasi? Demokrasi itu berasal dari dua kata, yaitu yang pertama demos dan yang kedua kratein. Demos ini itu artinya rakyat, sedangkan kratein ini itu artinya adalah pemerintahan. Jadi arti dari demokrasi ini bisa diartikan yaitu pemerintahan dari rakyat. Nah, seorang ahli yang bernama Abraham Lincoln itu mengartikan demokrasi ini sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi dalam negara demokrasi, rakyat memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan atau kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Hal inilah sejalan dengan makna dari kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat kemarin masih ingat kan semuanya bahwa kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Dalam perkembangannya, demokrasi ini mengalami pasang surut, sehingga hal ini ditandai oleh adanya beberapa istilah demokrasi yang menunjukkan pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi di suatu negara. Kita mengetahui bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang memiliki makna bahwa demokrasi itu dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Apa saja nilainya? Yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, musyawarah, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila ini merupakan demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia. Kenapa? Karena bersumber pada tata nilai budaya bangsa yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat sejak zaman dahulu. Asas atau prinsip utama dari demokrasi Pancasila ini yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Apa itu musyawarah mufakat? Musyawarah itu artinya adalah pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam menyelesaikan masalah bersama. Itu yang dikatakan dengan musyawarah. Lalu mufakat itu apa? Mufakat itu adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Jadi musyawarah mufakat ini bisa diartikan bahwa pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak. Jadi bukan kehendak satu orang ya. Sehingga tercapailah kebulatan pendapat atau tercapailah mufakat tadi. Pelaksanaan demokrasi Indonesia itu dilakukan dengan dua cara. Ada yang secara langsung dan ada juga dengan yang tidak langsung. Apa contoh dari demokrasi yang dilakukan secara langsung? Contohnya adalah pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Terus pemilihan kepala daerah. Itu adalah contoh dari demokrasi yang dilakukan secara langsung. Demokrasi Pancasila ini merupakan demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia. Kenapa? Karena bersumber pada tata nilai budaya bangsa yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat sejak zaman dahulu. Asas atau prinsip utama dari demokrasi Pancasila ini yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Apa itu musyawarah mufakat? Musyawarah itu artinya adalah pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam menyelesaikan masalah bersama. Itu yang dikatakan dengan musyawarah. Lalu mufakat itu apa? Mufakat itu adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Jadi musyawarah mufakat ini bisa diartikan bahwa pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak. Jadi bukan kehendak satu orang ya. Sehingga tercapailah kebulatan pendapat atau tercapailah mufakat tadi.
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu dilakukan dengan dua cara, ada yang secara langsung dan ada juga dengan yang tidak langsung. Apa contoh dari demokrasi yang dilakukan secara langsung? Contohnya adalah pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Terus pemilihan kepala daerah, itu adalah contoh dari demokrasi yang dilakukan secara langsung. Dengan adanya pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah, itu berarti bahwa wakil rakyat dalam pemerintahan negara kita ini, negara Indonesia, itu ditentukan secara langsung oleh masyarakat atau oleh rakyatnya yang telah memenuhi persyaratan. Jadi tidak semua rakyat bisa ikut memilih presiden atau ikut pemilu dan pilkada, tetapi harus sudah memenuhi persyaratan. Jadi jika kepala daerah atau kepala negara sudah dipilih oleh rakyat, berarti bukan lembaga rakyat lagi yang menentukan siapa kepala daerah atau kepala negara di Indonesia ini. Sedangkan untuk contoh pelaksanaan demokrasi yang tidak langsung adalah adanya lembaga perwakilan rakyat seperti contohnya DPR, DPD, DPRD. Nah, ini lembaga-lembaga inilah yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat dalam pemerintahan. Wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD, DPRD ini dipilih rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Mereka ini dipilih oleh rakyat sebagai wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi dari rakyat. Nah, membahas mengenai pemilihan umum atau yang biasa disingkat oleh pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa pemilihan umum atau pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan secara demokratis dengan asas-asas sebagai berikut. Jadi ada 6 asas pemilu. Apa saja asas dari pemilu? Yang pertama langsung, yang kedua umum, yang ketiga bebas, yang keempat rahasia, yang kelima jujur, dan yang terakhir adalah adil. Nah, asas-asas dalam pemilu ini yang 6 ini itu biasa disingkat dengan istilah Luber-Jurdil. Harus diingat ya, Luber-Jurdil. Sekarang kita bahas satu-satu. Apa itu arti dari asas pemilu Luber-Jurdil tadi? Baik, yang pertama itu langsung ya asasnya. Langsung ini artinya apa? Langsungnya ini artinya adalah bahwa yang bersangkutan ini yang sudah memiliki hak untuk memberikan suaranya datang secara langsung untuk memberikan suara tanpa adanya perantara atau perwakilan. Jadi tidak boleh diwakilkan. Terus yang kedua umum. Umum ini artinya adalah semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. Hal ini diberikan tanpa melihat perbedaan dari suku, agama, ras, pekerjaan, dan sebagainya. Jadi semuanya itu berhak untuk mengikuti pemilu asalkan sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Apa saja persyaratannya? Persyaratannya itu yang pertama sudah berumur 17 tahun, terus yang kedua telah menikah. Jika belum berumur 17 tahun tetapi sudah menikah itu sudah bisa mengikuti pemilu. Tetapi jika belum umur 17 tahun tetapi jika belum menikah tetapi sudah berumur 17 tahun itu juga tetap bisa untuk mengikuti pemilu. Baik, yang pertama itu langsung ya asasnya. Langsung ini artinya apa? Langsungnya ini artinya adalah bahwa yang bersangkutan ini yang sudah memiliki hak untuk memberikan suaranya datang secara langsung untuk memberikan suara
tanpa adanya perantara atau perwakilan. Jadi tidak boleh diwakilkan. Terus yang kedua, umum. Umum ini artinya adalah semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. Hal ini diberikan tanpa melihat perbedaan dari suku, agama, ras, pekerjaan, dan sebagainya. Jadi semuanya itu berhak untuk mengikuti pemilu asalkan sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Apa saja persyaratannya? Persyaratannya itu yang pertama sudah berumur 17 tahun, terus yang kedua telah menikah. Jika belum berumur 17 tahun tetapi sudah menikah, itu sudah bisa mengikuti pemilu. Tetapi jika belum umur 17 tahun tetapi jika belum menikah tetapi sudah berumur 17 tahun, itu juga tetap bisa untuk mengikuti pemilu. Selanjut yang ketiga itu adalah bebas. Bebas artinya semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya. Jadi kita yang sudah memiliki hak dalam mengikuti pemilu, kita berhak menentukan pilihan kita, bebas memilih siapapun tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai atasan, itu tidak boleh memaksakan kehendak kita untuk memilih seseorang atau suatu partai politik kepada anak kita, kepada bawahan. Karena apa? Karena itu sudah melanggar salah satu asas dari pemilu, yaitu bebas. Lanjut yang keempat. Yang keempat itu adalah rahasia. Nah, kalau rahasia pasti semuanya tahu. Karena setiap orang itu punya rahasia. Rahasia ini artinya apa? Rahasia ini artinya adalah setiap pemilih ini melaksanakan haknya, itu dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. Jadi kita dalam memilih itu kita dijamin rahasianya, tidak akan dibocorkan. Oh, si A ini memilih partai politik ini, itu tidak akan dibocorkan karena ini akan melanggar asas-asas dari pemilu. Yang kelima itu adalah jujur. Jujur artinya bahwa penyelenggaraan pemilu ini, baik itu aparat pemerintahan, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta pihak yang terkait, itu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi semua yang terkait dalam pemilu, itu baik itu pesertanya atau siapapun, itu harus bertindak jujur. Yang terakhir, asas yang terakhir itu adalah adil. Adil artinya apa? Adil artinya adalah mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Itu adalah arti dari adil. Nah, demikianlah materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Tugas untuk semuanya itu adalah membuat resume tentang materi yang Ibu sampaikan. Kalian sampaikan dengan bahasa kalian sendiri. Itu tidak perlu panjang-panjang, minimal 30 detik dan maksimal adalah 1 menit. Itu ya, untuk ketentuan video yang kalian kirimkan. Nanti videonya silahkan dikirimkan ke GCR daring PKN kelas 92 ya. Oke, Ibu tunggu, jangan sampai tugasnya dikerjakan nanti kerjakan mulai setelah menyimak video yang Ibu berikan ini. Ibu sudahi pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.